Ustadz, ini Mbak Salma kalau menurut saya sudah kelewat dalam membina hubungan pacaran dengan pacarnya. Dia sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian ditambah lagi Mbak Salma ini mengkhianati cinta pacarnya gitu Pak Ustadz. Kalau kita buka referensi Al-Quran dan hadis, sesungguhnya nggak ada konsep pacaran, nggak ada. Dalam Islam nggak ada konsep pacaran. Yang ada itu adalah ta'aruf, saling berkenalan. Apa tujuan berkenalan? Tujuannya adalah untuk mengenal karakter masing-masing. Oh ini orang baik, oh ini orang tidak baik, oh ini dari keturunan baik, oh ini dari lingkungan baik, oh ini begini. Saling memunculkan perkenalan itu saja. Tetapi praktek yang sekarang, orang pacaran itu kan tidak sekedar orang mengenal saja, tetapi kan berpegangan tangan, berboncengan, kemudian dan lain-lainnya. Apalagi kasus Mbak Salma tadi tidak sekedar pacaran dalam makna yang tadi dalam rambu-rambu tadi, tapi sudah melampaui batas apa yang itu adalah selainnya dilakukan untuk hubungan suami istri yang ikatan pernikahan. Jadi tentu pacaran yang semacam itu bukan hanya dilarang tetapi sangat diharamkan. Karena sudah melanggar ketentuan. Dan perkenalan pacaran pun sesungguhnya dalam Islam itu ya harus ada masing-masing orang tuanya. Jadi nggak boleh duduk berdua tanpa diketahui. Supaya apa? Supaya yang ketiganya itu adalah setan. Makanya hadis Nabi itu kan menjelaskan la yakhluwannar rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak dihalalkan orang berdua-duaan di tempat yang sepi maupun ramai tanpa ada mahram di sana. Mahram itu artinya adalah pihak perempuan didampingi oleh keluarganya, pihak laki wah kalau itu namanya bukan pacaran dong Pak, ini namanya musyawarah ya. Itu tujuannya adalah menjaga tadi supaya kalau berdua yang ketiga setan masuk, maka ketika setan yang masuk akan menghasut alam pikiran. Itulah yang kemudian yang terjadi pada Mbak Salma tadi, akhirnya kemudian melakukanlah bujukan setan, akhirnya sampailah pada tindakan yang diharamkan. Maaf, Mbak Salma tadi umur berapa? 21 Kak. Saat itu saya umur 16 tahunan. Apalagi ini adalah ketika berhubungan badan seperti itu. Iya. Apalagi umur 17 kan kira-kira kalau kita prediksi SMA itu kan baru kelas 2 kan gitu, kelas 2 lah. Itu kan usia emas, usia produktif, usia belajar yang sungguh-sungguh masih jauh dari itu kan. Tapi kan ini sudah melampaui, tapi kan sudah terjadi. Jadi kira-kira begitu Mas Farid dalam pandangan. Ya bisa dikatakan pada saat itu setan berhasil ya Pak Ustadz. Bukan lagi berhasil, setan bersukacita. Bersukacita. Iya, karena mangsanya ini didapatkan. Jadi begitu masuk berdua, inilah makanya yang dikhawatirkan ketika sudah berduaan, apalagi masih usia seperti itu, syahwatnya yang muncul, setan masuk, hilanglah kendali agama. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan tidak beriman ketika orang zani sedang melakukan berzina. Jadi orang yang beriman itu tidak mungkin melakukan perzinahan, tapi ketika sudah berzina, imannya sudah tanggal, ditinggalkan, maka yang ada adalah syahwatnya. Makanya kan kita lihat kasus bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaiha, kemudian diiming dan seterusnya, bahkan ditarik. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf cuma mengatakan 3. Ini akhafullah rabbal alamin. Jadi ketika ini akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah Tuhan pemilik alam semesta, maka pada saat itu berarti imannya masih ada. Allah menjaga sehingga tidak berhasil lah Zulaiha membujuk kisah Nabi Yusuf. Ini adalah sesungguhnya kisah anak muda. Jadi ketika digoda seorang wanita cantik, maka sanggupkah dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ketika sanggup mengatakan ini akhafullah, maka berarti imannya masih adalah. Mbak Salma tadi nafsu yang bergelora sehingga terjadilah hal-hal yang sesungguhnya sangat dicela dalam agama. Nah, Mbak Salma setelah dikasarin seperti itu tetap bertahan atau minta putus? Bertahan, karena saat itu saya sedang mengandung anak dia sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi saat itu dia tahu dia mau tanggung jawab. Dan saat itu ayah sempat nggak setuju, sempat ada keributan juga kan di situ, nggak setuju. Akhirnya saya menikah dan saya ngasihin diri saya ke rumah uaknya. Kenapa tiba-tiba ayahnya setuju? Karena sudah hamil. Iya, karena pikir ya udahlah, mau diapain juga kan udah terjadi. Oke. Lalu kemudian setelah menikah gimana kehidupan rumah tangganya Mbak Salma sama suami? Banyak kesedihan Mas dari semua itu. Jadi saat itu saya jual gorengan keliling juga kan, pas lagi hamil gede. Suami saya nggak nafkain di situ.
Terus sampai akhirnya anak itu, pokoknya sampai akhirnya suami saya gak nafkahin saya dipojokin sama keluarganya dia juga kan. Kayak gitu, saya dibilang katanya saya nggak cari uang, saya nggak disukain sama uangnya kan. Padahal Mbak Salma di situ jual gorengan ya, cari Iya, uang. saya keliling, mau gimana lagi Mas. Oke. Kemudian tadi keluarganya suami udah terus nyalain Mbak Salma ya. Nah, posisinya gimana nih Pak Ustadz? Mas Farid, mungkin perlu dijelaskan suaminya Mbak Salma ini apakah sama-sama sekolah ataukah sudah bekerja atau apa kan? Bekerja juga nggak suaminya? Bekerja saat itu. Saat itu bekerja. Tapi lagi nggak kerja dia. Pas menikah itu dia tidak sama-sama sekolah. Jadi udah keluar sekolah dia. Oke, terus dia lebih tua dari Beda setahun. Beda setahun. Oke. Kondisinya memang pernikahannya diawali dari ketidaksetujuan orang tuanya sampai akhirnya setuju merelakan Mbak Salma untuk nikah, kemudian akhirnya tinggal sama uaknya, tapi di situ justru keluarganya nyalahin Mbak Salma nih, Pak Ustadz. Ini kan kalau dalam istilah dunia modern kan merit by accident itu kan, karena kecelakaan hubungan antara dua anak muda. Lah, tentu bagi orang tua memang sangat berat Mas Farid ketika menyaksikan anak yang diharapkan anaknya ini kan tumbuh dengan baik, dan ternyata terjadi di tengah perjalanan sudah hamil muda, maka nggak ada pilihan. Akhirnya kan mau diapain lagi, kan sudah terjadi. Akhirnya kemudian pernikahannya sekali lagi karena keterpaksaan. Tapi ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita para orang tua, pentingnya selalu memperhatikan kepada anaknya, berkawan dengan siapa, jam apa itu, kalau jam sekolah sampai jam berapa, kalau keluar setelah sekolah ini apa urusannya, apakah les, kursus atau apa, kalau belum malam belum pulang mesti ditanya di mana dia, apakah dia pergi kursus mengaji atau apa. Kenapa seperti ini? Ini bukan berarti orang tua cerewet kepada anaknya, bukan, tapi menunjukkan kepedulian, karena ini menyangkut masa depan anak dan menyangkut masa depan orang tua. Karena anak ini adalah investasi termahal bagi seorang tua. Kasus Mbak Salma tadi, kita beristighfar, Mas Farid, karena di usia yang masih muda kemudian hamil, lah ini kan sudah menjadi persoalan ini. Tidak ada kesiapan, maka kemudian ekonominya juga belum sama sekali. Akhirnya tadi morat marit kan, akhirnya uzdilah mengasingkan diri di tempat uaknya dari pihak suamian. Dan kemudian akhirnya lah nggak ada nafkah lahir dari material, ya akhirnya kemudian muncul tadi. Lah ini saya kira kenapa kalau kita merujuk persyaratan Kementerian Agama misalkan, ini bagian juga penting materi ini. Kenapa ada syarat umur misalkan bagi laki-laki, bagi perempuan berapa? Itu sesungguhnya adalah yang pertama ada kecakapan mental dan kecakapan material. Jadi orang sudah bisa mencari nafkah, yang terpenting adalah mental psikisnya itu sudah kuat. Jadi kayak tadi itu mentalnya sudah kuat. Jadi ketika kehadiran anak akan lahir maka siap. Akhirnya inilah benih-benih rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Lah ini kan tidak didapatkan sama sekali karena cara memulainya. Suami itu kan mencari begini. Suami atau istri kan mencari dapatnya di mana. Dalam keadaan seperti apa dan bagaimana mendapatkannya. Kalau ini prosesnya sesuai dengan cara-cara Islam, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi baik. Tapi kalau ini kan sudah mengawalinya tadi, ini memberi pelajaran Mbak Salma pada para pemirsa supaya ini tidak terjadi diulang di tempat yang lain. Jadi akhirnya kayak tadi mestinya kan tanggung jawabnya pada suami. Jadi ketika sudah berbuat itu harus bertanggung jawab, dan ketika sudah menikah ya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tetapi kan karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah, akibatnya kan terjadi diambil alih Mbak Salma yang masih usia sangat muda dengan hamil tadi, kemudian jualan ke sana kemari. Ini kan berat, yang sangat berat penderitaan yang dialami ya karena tadi itu perbuatan awalnya tidak baik tadi.